Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan belajar dengan sistem online karena ada wabah COVID-19 yang harus dihentikan dengan cara mengisolasi diri. Nah, kegiatan pembelajaran ini akan kita laksanakan dengan Pak Guru melalui channelnya Pak Guru melalui YouTube ya. Ini untuk kelas 9 pertemuan yang pertama ya, materi tentang ujian sekolah. Jadi mohon silakan kalian untuk dicermati dan diikuti setiap pertemuan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama mengenai peta ya. Apa itu peta? Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang data dengan menggunakan skala. Itu pengertian peta. Berikutnya unsur-unsur peta itu apa saja? Yang pertama judul peta. Judul peta itu ditulis bagian di atas peta. Judul peta ini judulnya di atas ya. Nah, judul ini berfungsi untuk memberi kejelasan pada isi peta itu. Kemudian yang kedua, skala. Apa itu skala? Itu perbandingan jarak pada peta dengan keadaan sebenarnya. Skala pada peta ada dua, skala angka dan skala garis. Kita ambil contoh misalkan skala 1:1 juta, skala 1:2 juta. Itu artinya apa? Setiap 1 cm di peta itu mewakili 2 juta cm pada jarak yang sebenarnya ya. Kemudian berikutnya legenda. Legenda itu keterangan yang menjelaskan simbol yang ada dalam peta. Jadi ada simbol gunung, jalan, pelabuhan, kemudian bandar udara, itu semuanya ada dalam ini. Jadi kalau kita membaca tentang peta, itu harus tahu tentang legenda isinya apa saja. Berikutnya yang keempat ini simbol warna. Simbol warna itu untuk menjelaskan, misalkan contohnya hijau untuk dataran rendah, kemudian kuning untuk menunjukkan dataran tinggi, coklat dalam pegunungan, sampai warna biru untuknya laut, sungai ataupun danau ya. Kemudian garis simbol apa? Misalkan untuk batas provinsi, jalan negara, jalan rel kereta api. Berikutnya yang keenam, garis tepi. Ini garis tepi fungsinya untuk menulis angka dasar. Misalkan di garis tepi ada angka garis astronomis baik lintang maupun bujur ya. Kemudian ini yang terpenting juga adalah yang ketujuh, arah mata angin. Arah mata angin untuk menunjukkan arah dalam peta tersebut. Biasanya kalau ke atas itu adalah arah utara. Kemudian yang ke-8 adalah garis astronomis. Apa itu garis astronomis? Ada dua, garis lintang dan garis bujur. Kalau garis bujur itu tegak vertikal, sedangkan garis lintang itu mendatar atau horizontal. Yang 9 indeks ini biasanya dadaran matras, itu untuk menunjukkan lokasi ya. 10 kemudian insat itu peta kecil yang untuk menjelaskan peta yang tidak terlihat dalam peta tersebut gitu. Yang 11 itu tahun pembuatan peta. Fungsinya untuk apa? Karena kadang wilayah itu bisa berubah kalau bencana ataupun apa bisa berubah. Nah, tahun pembuatan peta untuk menunjukkan wilayah itu tahun berapa sehingga jelas gitu. Kemudian sekarang syarat peta ya, syarat peta. Sebuah peta, dikatakan peta itu baik, itu harus ada syaratnya. Yang pertama jelas, kemudian yang kedua rapi dan indah, yang ketiga kritik dan seismatik ya. Ini yang keempat data-data lengkap
Dari data peta itu harus benar-benar lengkap, sehingga pembaca itu akan tahu itu manfaatnya. Kemudian unsur peta, unsur peta lengkap meliputi apa saja unsur tadi. Kemudian yang 6, ekuidistan, jarak di peta. Kemudian ekuivalen, ya, sampai konform, bentuk peta harus sama dengan bentuk sebenarnya yang dipetakan, itu harus bentuknya sama. Lakukan contohnya ada misalkan teluk penyu di peta Jawa Tengah, ya harus ada teluk penyunya. Ini contoh konform. Nah, berikutnya mengenai letak geografis. Letak geografis, apa itu letak geografis? Letak suatu wilayah atau negara yang berdasarkan fakta dan berdasarkan pada keadaan alam sekitarnya. Di sini ada yang berkaitan dengan letak astronomis, itu ada letak fisiologis, geologis, dan letak geomorfologis. Nah, inilah yang lihat negara kita Indonesia itu secara geografis di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, lokasi ini sangat berpengaruh terhadap negara kita. Terutama bidang perekonomian itu sangat menguntungkan, ya. Nah, ini kita lihat peta tentang letak geografis silang ini. Ini benua Asia, ini benua Australia, ini Samudra Pasifik, dan ini Samudra ini. Ini namanya posisinya. Ini letak geografis Indonesia. Perlu diamati itu. Kemudian pengaruhnya apa? Kita mempunyai berada pada kondisi geografis itu. Yang pertama, Indonesia mengenal 2 musim. Musim hujan, musim kemarau. Angin bertiup dari benua Australia ke benua Asia, itu membuat dampak Indonesia mengalami musim kemarau. Kalau angin bertiup dari benua Asia ke Australia, angin ini membawa uap air sehingga terjadi musim hujan. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia sangat strategis dalam bidang apa? Perekonomian, baik laut maupun udara. Ada tol udara, ada tol laut, ada tol darat sekarang. Kemudian yang ketiga, Indonesia akan budaya. Budaya seperti apa? Misalkan dalam perdagangan zaman dulu, Indonesia punya pengaruh yang antara perdagangan India dengan Cina. Para pedagang singgah dulu di Indonesia. Mereka membawa budaya, maksudnya budaya Hindu, kemudian Buddha, itu. Sehingga Indonesia kaya sekali akan budaya berbagai macam, termasuk sukunya. Kemudian Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Ini terutama semua perdagangan hampir melalui Selat Malaka. Kemudian yang kelima, menjadi jalur transit dan lintas internasional ini. Jadi pesawat-pesawat yang berterbangan dari berbagai macam negara kebanyakan akan singgah di Indonesia dulu. Yang keenam, Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Nah, Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Penghasilan lautnya ini di masa berbeda dan potensial hampir 6,7 ton. Nah, bagaimana kita kata 100%? Nah, ini kita tahu pada masa Menteri Kelautan Indonesia Susianti itu untuk menjaga laut kita tidak dicuri oleh bangsa lain, itu akan menenggelamkan para pencuri dengan kapal-kapal. Yang ketujuh, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Ini flora-faunanya banyak. Kita tahu Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, sebagian barat, tengah, dan timur. Flora maupun lainnya akan berbeda di masing-masing ini. Kemudian Indonesia menjadi negara agraris terbesar, pertanian, sektor pertanian kita negara kepulauan, pertanian perkebunannya banyak. Yang ketujuh, Indonesia menjadi berpotensi menjadi negara pariwisata. Oh, ini sudah kita mulai. Kita punya destinasi wisata yang terkenal itu, seperti Raja Ampat di Papua, Bali, itu termasuk Danau Toba di Sumatera. Itu yang menarik wisatawan. Jawa Tengah juga punya banyak Candi Borobudur. Kemudian kita lanjutkan ke relief dasar laut. Nah,
Ini relief dasar. Nah, ini pelampangnya. Ini A, B, C, D, E, G, I. Apa itu? Di sini A pulau, zona pasang, paparan benua, ini paparan benua, daerah benua, gunung laut ini. Nah, Indonesia itu punya hampir 400 gunung berapi, baik di darat maupun di laut. Nah, Indonesia punya yang di laut, contohnya yang terkenal itu adalah Krakatau. Ya, Krakatau sekarang nama Krakatau itu menjulang sampai ke atas permukaan. Ya. Kemudian ini contoh Guyok. Apa itu keterangannya di sini? Pulau, zona pasang surut, kemudian paparan benua, apa lereng benua. Di sini sudah jelas. Ya, kalian bisa amati, cermati, kemudian dihafalkan. Kamu harus hafal kaliannya. Kemudian berikutnya ke cuaca dan iklim. Apa itu cuaca dan apa itu iklim? Di sini cuaca adalah kondisi keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, ini cepat. Jadi kalau cuaca itu berubahnya satu hari, siang malam seperti cuaca hari ini panas, cuaca hari ini mendung. Tapi kalau iklim ini adalah kata-kata cuaca di suatu daerah yang luas. Ini bisa ditentukan paling dalam waktunya bisa mencapai 11 ataupun 30 tahun. Ya. Ini. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaan antara cuaca dan pertama mengenai cakupan wilayahnya. Kalau cuaca itu sempit, terbatas. Iklim luas. Waktunya pengamatannya kalau cuacanya berkisar sehari 24 jam, sedangkan kalau iklim ini 11 sampai 30 tahun, lama sekali. Kemudian sifatnya cepat berubah cuaca, sedangkan iklim sifatnya bisa stabil, bahkan sulit berubah. Cuaca prediksinya apa? Mengenai cuaca bisa dilakukan perakiraan, tapi kalau iklim sulit gitu. Nah, berikutnya mengenai sumber daya alam dan penggolongannya. Nah, sebenarnya dua kelompok kan menjadi apa? Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini. Kemudian yang kedua sumber daya tidak dapat diperbarui. Ya contohnya minyak bumi, kalau ini misalkan hutan itu bisa diperbarui. Nah, kelompok sumber daya apa saja terjadi besar sumber daya alam yang termasuk kelompok ini antara lain ini udara. Dan yang ketiga sinar matahari gelombang. Ini kelompok sumber daya yang selalu tersedia. Ini banyak. Kemudian menurut nilai kegunaannya sumber daya ekonomis ini ada tiga. Sumber daya alam ekonomis tinggi, rendah, dan non ekonomis. Ini contohnya ada. Kalau tinggi ya misalnya logam mulia, ada emas, perak, intan. Kalau rendah ya pasir, batu, api. Non ekonomis misalkan udara, suhu, sinar matahari, bahkan angin. Dan manfaat sumber daya alam untuk kehidupan manusia itu banyak. Bisa digunakan untuk kegiatan industri, perdagangan, perikanan, bahkan pariwisata. Tapi dalam memantau sumber daya alam kita harus bisa bijaksana dalam arti tidak mengeksploitasi secara besar-besaran, apalagi yang langka itu harus dijaga, itu seperti itu. Berikutnya adalah bentuk interaksi sosial. Ya, ini bentuk interaksi sosial. Ini sosial itu diartikan berhubungan saling mempengaruhi antar manusia. Nah, bentuknya ini adalah kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian. Ya. Nah, kemudian dari interaksi sosial ini mempunyai dua sifat, asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu bertujuan untuk membentuk kesatuan. Nah, contohnya ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi. Ini masuk ke dalam kelompok asosiatif. Kemudian disosiatif ini biasanya bersifat disintegrasi.
terpisah itu. Contohnya ada persaingan, kontravensi, pertentangan atau pertikaian, konflik ini masuk dalam disosiatif. Ya. Kemudian selanjutnya dari materi yang tadi Pak Guru sampaikan, ya ini pertemuan yang pertama, ya. Untuk pertemuan yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab ya. Nah, akan kalian jawab. Nah ini pertanyaan ini ada 5. Sebutkan unsur peta, jelaskan manfaat letak geografis terhadap Indonesia. Kemudian dengan perbedaan jalur ini jelaskan manfaat sumber daya alam bagi Indonesia. Tolong nanti dikerjakan, hasil pekerjaannya nanti dikirim melalui aplikasi WA boleh ataupun Telegram. Nah, saya minta sesegera mungkin karena nanti akan Pak Guru lanjutkan untuk pertemuan yang kedua materi berikutnya. Jadi tolong dicatat, segera dijawab. Mungkin dalam pertemuan kali ini Pak Guru akan akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan melalui sistem online ini bisa bermanfaat. Walaupun saya yakin banyak sekali kekurangannya. Yang penting materi bisa tersampaikan dengan baik. Dan saya harap kalian tetap menjaga kesehatan, pola hidup bersih. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.